Pada kesempatan kali ini saya akan membahas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya Francisca Lydia, CGP Angkatan 10, Kabupaten Landa, SDN 29 Tebing Tinggi. Tugas wawancara dengan kepala sekolah terkait kasus dilema etika yang terjadi di sekolah. Adapun tujuan khusus dari pembelajaran demonstrasi kontekstual modul 3.1 adalah calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, dan pengambilan keputusan, serta pengujian keputusan di sekolah asal menemukan kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika atau bujukan moral, Bu. Ya, sampai hari ini saya menjabat sebagai PLT Kepala Sekolah itu baru 4 bulan. Iya. Tetapi saya sudah diperhadapkan dengan satu kasus yang menurut saya cukup berat. Karena untuk mengambil keputusan ini ada dilema yang saya hadapi. Jadi kasusnya begini, ada seorang anak bernama Aldi, dia duduk di kelas 6. Iya. Kemudian ini kejadiannya terjadi di semester lalu. Jadi pada saat itu anak-anak itu sedang persiapan ujian. Tetapi anak ini sudah tidak ada motivasi ke sekolah lagi. Jadi dia itu sering tidak masuk. Tidak cuma sering ya, sangat sering. Jadi nilai-nilai juga tidak ada, pelajaran yang dia mengerti juga tidak ada karena dia tidak masuk. Iya. Nah, hal ini menjadi sebuah masalah karena beberapa bulan lagi Aldi dan anak-anak kelas 6 lainnya itu akan ujian. Gitu. Kemudian pertama-tama ketika wali kelas melaporkan kepada saya sudah bertanya kepada wali kelas apa yang sudah wali kelas itu lakukan. Iya. Wali kelas mengatakan bahwa ya karena kebetulan wali kelasnya tinggal di kampung itu, jadi wali kelas sudah mengatakan bahwa dia sudah bertanya langsung kepada Aldi dan memintanya untuk sekolah. Tidak hanya kepada Aldi tapi juga kepada orang tuanya. Oh iya. Tetapi orang tuanya mengatakan bahwa sudah disuruh tapi Aldinya tidak mau. Iya. Akhirnya kejadian ini terjadi terus-menerus, sedangkan waktu untuk ujian juga semakin dekat. Akhirnya bersama dengan Dewan Guru kami memutuskan yang pertama kami harus memanggil orang tuanya Aldi datang ke sekolah. Jadi ketika orang tuanya Aldi datang ke sekolah, saya di sana mencari informasi mengenai apa sebenarnya yang terjadi terhadap Aldi ini. Jadi di sana saya menemukan bahwa ternyata Aldi ini sering kalau malam-malam itu sering ikut kegiatan judi. Jadi di kampung tuh ada sebuah rumah. Iya. Di sana ada biliar dan mereka melakukan judi di situ. Nah, Aldi ini bertugas sebagai orang yang menyusun bola-bola biliar. Oh iya. Lalu nanti dia dapat gaji. Iya. Atau apalah fee dah berapa gitu dari orang yang menang. Iya. Nah, kegiatan judi ini berlangsung sampai malam. Jadi kadang-kadang si Aldinya ini harus ngembun. Kemudian besok pagi-pagi bangun telat dan gak semangat karena dia merasa dengan penghasilan yang dia dapatkan ketika menjaga meja judi itu udah cukup. Oh iya. Jadi dia sudah tidak termotivasi lagi untuk sekolah, itu kata orang tuanya. Terus saya bertanya kepada orang tua apakah orang tua sudah punya usaha untuk menyuruh Aldi pergi sekolah. Orang tuanya bilang sudah berusaha tapi tidak mampu, bahasanya tidak mampu. Iya. Sudah dimotivasi tapi dia tidak mau. Cukup panjang percakapan kami pada hari itu. Akhirnya detik itu juga saya memutuskan bahwa ayo kita ke rumah Aldi. Jadi saat selesai berbicara dengan orang tua, kami langsung ketemu dengan Aldi. Di sana ada Aldi duduk, tapi memang sudah lemas, tidak bersemangat karena dia memang ternyata baru bangun gitu ya. Oh iya. Nah setelah itu kami memotivasi Aldi untuk sekolah dan segala macam. Lalu kami mengatakan bahwa Aldi, kamu harus sekolah karena
kamu akan ujian, minimal kamu harus lulus SD, seperti itulah. Akhirnya dia bilang iya, dan kami keesokan harinya tunggu dan ternyata dia masuk. Nah setelah itu ya dia akhirnya masuk kan. Nah ketika pengumuman kelulusan, memutuskan kelulusan. Nah memutuskan kelulusan itu sebenarnya kalau dilihat-lihat kan aturan kelulusan tuh ada soal kehadiran ya. Aldi sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk lulus. Tetapi kami berpikir lagi, opsi kalau tidak meluluskannya bagaimana, kalau meluluskannya bagaimana. Akhirnya diambil keputusan bahwa kami tetap meluluskan Aldi dari sekolah dasar. Seperti itu. Itu adalah kasus dilema yang pernah kami hadapi. Oh, seperti itu ya Bu kasusnya. Terus untuk bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus terkait dilema etika ini? Ya, untuk mengidentifikasinya ini pertama-tama saya melihat dulu kasus itu seperti apa, baru bisa mengkategorikan apakah dia termasuk dilema etika atau bujukan moral. Kalau bujukan moral itu kan benar dan salah, jadi lebih gampang untuk memutuskannya. Tapi kalau dilema etika itu pilihan keputusannya adalah ada di posisi benar, dan itu lebih sulit untuk memutuskannya. Jadi untuk mengidentifikasinya itu saya analisis dulu kasusnya itu seperti apa, Bu. Terus melihat opsi-opsi keputusan yang diambil itu bagaimana. Oh iya, seperti itu. Nah, untuk kasus-kasus yang Ibu bilang tadi, ini kan ada dua kepentingan sama-sama benar ya Bu. Terus sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terus bagaimana Ibu menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Jadi hal yang dilakukan dalam mengambil keputusan itu adalah kita melihat dan mengutamakan nilai-nilai yang ada di dalamnya itu. Karena memang ada beberapa pilihan, jadi kita melihat kira-kira kalau keputusan ini diambil berapa yang dirugikan. Gitu. Jadi melihat dampaknya itu seperti apa dan bagaimana kerugian-kerugian yang akan terjadi setelahnya. Nah, kalau saya berpikir bahwa jangan sampai keputusan ini merugikan murid, apalagi karena saya mengajar di jenjang SD, perjalanan pendidikan mereka itu masih sangat panjang. Jadi jangan sampai keputusan yang saya berikan itu menghambat mereka untuk sekolah atau menempuh pendidikan. Seperti itu. Seperti itu ya Bu. Terus bagaimana langkah-langkah yang Ibu ambil dalam mengambil keputusan selama ini yang pernah Ibu lakukan? Langkah-langkahnya bagaimana? Yang saya lakukan pertama adalah saya mengumpulkan fakta-fakta. Seperti yang di kasus tadi, saya bertanya kepada wali kelasnya untuk mengumpulkan fakta-fakta, lalu saya mengkonfirmasikannya kepada orang tua. Jadi saya memanggil orang tua untuk mengkonfirmasi fakta-fakta itu benar terjadi atau belum. Jadi ini sebagai bentuk dari validasi. Oh, seperti itu. Iya. Terus dari kasus yang tadi Ibu sebutkan, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Oke, tantangan yang saya hadapi ketika mengambil keputusan dalam kasus yang merupakan dilema etika adalah bagaimana keputusan yang saya ambil itu bisa diterima oleh banyak pihak sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya lakukan. Kemudian menjadi tantangan juga adalah bagaimana kasus ini bisa saya sampaikan juga ke pihak-pihak lain. Karena kalau di kasus yang saya sampaikan tadi bahwa beberapa orang tua di sekolah itu juga sudah ada bahasa seperti enak dong Aldi lulus tapi dia jarang masuk gitu kan. Nah itu kan merupakan sebuah tantangan juga bagaimana kita memberikan pengertian kepada orang tua lain bahwa sebenarnya yang dilakukan Aldi tidak benar, tapi sekolah punya alasan tersendiri atau alasan khusus sehingga mengambil keputusan tersebut. Itu yang menjadi tantangannya, Bu. Terus Bu, dalam pengambilan keputusan
atau dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, apakah ada jadwal khusus atau terkait tempat, atau Ibu memiliki prosedur seperti apa yang Ibu jalankan seperti itu, Bu? Jadi saya sebenarnya kalau menghadapi kasus itu tidak mau bertele-tele dan membuat kasus itu berlarut-larut. Iya. Karena saya yakin semakin lama penyelesaiannya semakin banyak dampaknya. Iya, Jadi Bu. saya biasanya menimbang kalau ringan ya diselesaikan hari itu juga. Iya. Tapi kalau kira-kira udah mulai berat dan sedang dan itu memerlukan waktu misalnya untuk rapat dengan orang tua dan segala macam, berarti saya harus melakukan prosedur itu dulu. Iya. Tapi prinsipnya adalah kalau memang bisa cepat selesai langsung diselesaikan. Kalau memang harus dibicarakan dulu, berarti harus dibicarakan dulu. Oh iya. Oh, seperti itu ya, Bu. Terus untuk penyelesaian kasus atau keputusan terkait dilema etika ini tadi, apakah ada faktor-faktor yang mendukung atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini? Jadi dalam menyelesaikan kasus-kasus yang pernah saya alami, saya tentu saja memerlukan bantuan berbagai pihak ya. Yang pertama adalah wali kelas dan rekan guru lain, kemudian juga orang tua, karena setiap keputusan yang diambil saya pikir walaupun mungkin itu tidak berkaitan langsung dengan orang tua yang lain, tapi saya harus tetap mengkoordinasikannya kepada mereka supaya keputusan ini dapat dipahami dan diterima oleh banyak pihak. Iya, Bu, begitu ya. Nah, terakhir nih, Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi pelajaran yang bisa saya ambil yang pertama itu adalah saya harus bisa memposisikan diri saya menjadi beberapa pihak ya. Maksudnya tidak bisa memposisikan sebagai kepala sekolah saja, tapi saya harus memposisikan dirinya sebagai siswa, sebagai orang tua, supaya saya memiliki kira-kira gambaran yang luas tentang hal-hal yang sedang terjadi. Kemudian saya juga belajar di sini menjadi orang yang memiliki empati. Iya. Walaupun memang sekolah punya aturan, tapi empati dan rasa kemanusiaan itu adalah juga hal yang harus diutamakan. Iya. Kemudian koordinasi dan kolaborasi dengan rekan guru, dengan orang tua itu juga sangat perlu, karena kita perlu dukungan mereka dan perlu masukan-masukan dari mereka. Yang terakhir yang menurut saya juga penting adalah setiap keputusan yang diambil itu harus dipikirkan dengan baik-baik. Iya. Harus diputuskan dengan melakukan beberapa langkah dengan harapan keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang terbaik. Iya. Dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Oh iya. Iya, Bu. Terima kasih untuk waktu wawancaranya, Bu Iren. Iya. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk nanti banyak orang dan juga untuk kita ya sebagai kepala sekolah, sehingga nanti dalam pengambilan keputusan juga kita tidak memihak pada kepentingan tertentu saja, tetapi mempertimbangkan banyak hal yang sebelum kita memutuskan apa yang harus diputuskan. Ya. Terima kasih Bu Iren atas wawancaranya. Selamat siang. Sama-sama, Bu. Untuk wawancara kedua saya lakukan bersama narasumber yaitu Ibu Sumiati SPD, Kepala Sekolah Dasar Negeri 41 Nangka, Kecamatan Sengatemila. Berikut kasus yang dialami oleh Ibu Sumiati. SDN 41 Nangka untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Nah, untuk saat ini saya persilahkan Ibu Sumiati memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumiati dari SDN 41 Nangka. Iya, terima kasih. Nah, untuk saat ini Bu, saya minta waktu Ibu sebentar.
Di sini saya akan mewawancarai Ibu terkait dengan tugas di modul 3.1. Nah, tentang dilema etika. Baik, Bu. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, Bu. Kasus dilema etika ini di mana dalam penyelesaiannya kasus tersebut sama-sama benar. Makanya di sini disebut dengan dilema. Jadi kedua masalah tersebut sama-sama benar. Oh, begitu ya, Bu. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, Bu, dalam menjalankan keputusan saya tersebut, terlebih dahulu saya mengambil jeda dalam artian saya berpikir dan mencari jawaban baik dari rekan sejawat saya maupun orang terdekat yang saya anggap mampu. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, saya biasanya terlebih dahulu memikirkan sendiri, kemudian saya mengumpulkan rekan kerja ataupun yang saya anggap mampu. Nah, kemudian saya akan melihat pertimbangan-pertimbangan tersebut karena bisa saja saat saya memikirkan masalah ini, namun ada dua pertimbangan. Terus setelah saya sampaikan kepada rekan-rekan dan dapat 3 pertimbangan, jadi perbanyak pertimbangan serta mengurangi kesalahan dalam mengambil keputusan. Oh, seperti itu ya, Bu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terus khusus untuk kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya saya mencari jawaban dari permasalahan dan biasanya saya langsung mengumpulkan rekan kerja saya dan menginformasikan masalah tersebut dengan runtut. Kemudian kita melihat kepentingan-kepentingan dari kasus tersebut dan regulasi kasus tersebut baik secara hukum maupun secara moral. Dan kita lihat kebaikan dari masing-masing. Misalnya, jika kita mengambil keputusan A, ini kebaikannya apa saja, dan jika kita mengambil kesimpulan B, kebaikannya apa saja, dan tentunya kita akan mengambil kesimpulan dari kebaikan yang banyak. Oh iya, begitu ya, Bu. Ya. Nah, terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya tantangannya bagaimana kita menyampaikan dasar pertimbangan kita dalam mengambil keputusan itu kepada semua. Misalnya bagaimana kita menyampaikan hasil keputusan itu agar semua baik itu guru atau orang tua atau bahkan murid memahami pertimbangan mengapa saya memilih keputusan ini dan keputusan ini sampai benar-benar mereka pahami. Nah, ini yang menjadi tantangannya. Oh, itu ya, Bu, tantangannya. Iya. Nah, terus Bu, apakah Anda selama ini memiliki jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus ini? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau Anda memiliki sebuah jadwal dalam penyelesaiannya atau bentuk prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Ya, biasanya langsung saya selesaikan, apalagi ini menyangkut tentang guru-guru dan mereka ingin penyelesaiannya segera, maka bisanya langsung saya kumpulkan dan informasikan seperti tadi di awal dengan pertimbangan dan manfaat yang paling banyak dari keputusan ini dan langsung diputuskan sehingga masalahnya tidak berlarut-larut. Oh, seperti Ibu. Itu ya, Bu. Jadi Iya. masalah yang terjadi di sekolah itu langsung Ibu selesaikan. Iya, Bu. Oh iya, bagus sekali. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau dapat membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya banyak pihak yang saya libatkan, terutama rekan-rekan kerja saya dan warga sekolah lainnya. Karena dengan banyaknya pertimbangan tersebut, maka penyelesaiannya akan semakin mudah dan keputusan yang kita ambil pun akan semakin benar. Oh, seperti itu ya, Bu. Bagus sekali ya, Bu ya. Iya. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir ya, Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, yang pertama, sebagai manusia yang hidup tentunya kita tidak akan pernah terhindar dari masalah.
apalagi dalam sebuah institusi atau komunitas. Nah, hal yang bisa kita petik yaitu selesaikan masalah itu segera mungkin dan jangan menunda-nunda. Karena siapa tahu nanti ada nada masalah selanjutnya yang akan membuat masalah ini semakin menumpuk karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Dan apalagi yang terkasus perlu jawaban secepatnya. Jadi jangan menunda-nunda dalam kasus itu. Jangan dihindari tapi dihadapi dengan bijaksana. Kemudian melibatkan pihak-pihak lain juga. Yang paling penting putuskan masalah tersebut dari bermanfaatan baik bagi guru maupun bagi murid dan orang-orang yang terlibat dalam masalah ini. Serta keputusan yang minim atau kurang risikonya. Dan itu bisa kita terapkan di mana-mana. Bukan hanya di lingkungan kerja, namun juga di lingkungan keluarga, baik dengan masyarakat maupun anggota keluarga. Jadi hadapi masalah tersebut, langsung selesaikan, ambil keputusan yang paling bermanfaat bagi semua dan yang minim atau kurang risikonya. Oh, seperti itu ya, Bu. Terima kasih untuk wawancara hari ini ya, Bu Sumiati. Maaf sudah mengganggu waktunya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk waktunya hari ini. Iya, Bu. Selamat Sama-sama. Selamat siang, Bu Sumi. Iya, selamat siang. Selanjutnya saya akan menganalisis dan merefleksi terkait wawancara yang telah saya lakukan bersama dengan kedua kepala sekolah. Adapun analisis dan refleksi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara sendiri-sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, namun tetap berpegang pada nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan menggunakan paradigma keadilan lawan rasa kasihan dengan berpikir berbasis rasa peduli. Dalam pengambilan keputusan sudah menggunakan prosedur 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Analisis dan refleksi yang ketiga yaitu untuk rencana ke depannya harus ada prosedur khusus dalam pengambilan keputusan sehingga kita dapat mengukur seberapa efektifnya hasil keputusan yang telah kita buat, baik itu dari segi resikonya ataupun terkait dampaknya untuk kedepannya nantinya. Yang keempat, dalam menerapkan pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika, tentunya saya akan mengambil keputusan sesuai dengan paradigma, prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dalam pengambilan keputusan, serta menggunakan prosedur 9 langkah pengujian yang telah saya pelajari pada modul ini. Saya akan memulainya dengan menyelesaikan kasus-kasus kecil di dalam kelas saya terkait dengan permasalahan yang terjadi atau dihadapi oleh murid.